Oke, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kuliah di ITB padat. Kalian harus rajin-rajin selama 3,5 bulan ini. Hmm. Nah, berikutnya saya akan jelaskan. Kemarin saya sudah menjelaskan bentuk umum polinom, kemudian polinom pangkat 2, polinom kuadrat. Nah, ada satu yang penting yaitu faktorisasi polinom ini. Jadi, setiap polinom yang derajatnya lebih besar atau sama dengan 3, artinya derajat 3 atau 4, 5, dan seterusnya, selalu dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau faktor kuadrat definit, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini ya, kita lihat di sini. Sebentar, ini kecilin dulu, terlalu gede. Kok nggak jalan? Ntar dulu. Nah, artinya kalau ada polinom misalkan derajat nggak tahu berapa lah, derajat 6 gitu ya. 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1 gitu misalkan. Sebentar-bentar, laptop saya posisinya kurang enak. Nah, ini bisa kita faktorkan. Difaktorkan tuh artinya dibuat menjadi perkalian polinom-polinom lain yang dimana derajat polinomnya ini derajat 1 atau mungkin ada derajat 2 yang definit. Derajat 2 definit itu kemarin yang nggak punya akar ya. Jadi kalau polinom yang ini bawah kuadrat definit positif, yang ini definit negatif, dia nggak bisa difaktorkan lagi. Jadi kalau punya yang derajatnya 3, 4, 5 selalu bisa dibuat perkalian dari faktor-faktor yang lebih rendah. Kalau faktor kuadratnya belum definit, bisa difaktorkan lagi jadi faktor linear. Nah, contoh ini, di sini saya nggak akan menjelaskan cara memfaktorkannya. Karena cara memfaktorkannya nggak ada rumus bakunya ya. Nggak ada rumus bakunya. Bentar, ini ada nyamuk. Aduh, kalau di rumah ada nyamuk. Di kampus nggak ada internet. Oke. Ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini diterima aja. Nggak, cara ngitungnya nggak dijelaskan saat ini. Eh, kalau di ujian nanti diberikan polinom yang difaktorkannya gampang. Nah, kita periksa ini faktor linear pangkat 1. Ini definit nggak? Coba B kuadrat berarti 1 min 4AC negatif diskriminannya. Jadi ini udah nggak punya akar lagi, nggak bisa difaktorkan lagi. Oke, jadi itu. Oh, bawahnya nggak perlu lah. Itu ya, jadi polinom derajat lebih dari 3, lebih besar atau sama dengan 3, bisa dibuat perkalian gini. Mungkin aja munculnya faktor linear aja itu semua. Atau semuanya faktor kuadrat definit semua. Atau campuran kayak ini. Yang penting bisa direduksi pangkatnya. Itu ya. Oke. Paham tidak? Coba Aura, paham tidak? Aura Nisa. Siap, paham, Pak. Saya biasanya manggil. Sekalian mengecek. Alisa. Alisa, Alsia. Paham, Pak. Kamu apa namanya teh panggilannya? Alsia, Pak. Alsia. Kenapa nggak Alisa aja? Lebih gampang. Oh iya, boleh, Pak. Kalau Bapak mau. Hah? Boleh? Enggak, jangan. Itu Boleh. pemberian orang tua kamu. Oh. Nah, oke. Nanti ini gunanya untuk mereduksi ya, supaya pangkatnya nggak tinggi. Ya, nanti aja ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang pasti keluar di ujian, yaitu pertaksamaan. Mungkin memuat mutlak, tapi kita belajar dulu yang nggak ada mutlaknya. Kita belajar pertaksamaan rasional. Apa itu persamaan rasional? Yaitu persamaan yang pertaksamaan yang bentuknya seperti ini. Di mana A, B, C, D itu polinom semuanya. Nggak ada akar, nggak ada mutlak. Nanti belakangan itu.
Tanda lebih kecil bisa juga bentuknya tanda kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Itu benar. Kemudian contoh ini. Ini lebih besar dari ini. Gitu ya. Ini kumpulan orang juga sama. Ini lebih kecil dari ini. Lebih pendek-pendek. Oke. Tujuannya apa? Kalau kegunaannya nanti di limit itu diperlukan gitu ya. Di fungsi juga mungkin diperlukan gitu. Menentukan daerah definisi. Tujuan kita adalah menentukan semua bilangan real X, berapa itu X-nya, supaya hubungan ini terpenuhi. Nah, X yang mana aja yang memenuhi. Harus dikumpulkan semua, nggak boleh ada yang ketinggalan satupun. Nah, himpunan semua bilangan real yang memenuhi pertaksamaan dinamakan solusinya. Atau himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana mencari himpunan penyelesaiannya? Ini langkah-langkahnya. Nah, di sini saya tulis langkah-langkah ekivalen. Maksud ekivalen apa? Yaitu langkah-langkah tersebut tidak merubah solusi dari pertaksamaan semula. Jadi kita melangkah, menyederhanakan, tapi solusinya nggak berubah dari awal. Oke, langkah-langkah yang boleh dilakukan adalah menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Diartikan bilangan, jangan diartikan bilangannya konstanta. Boleh aja bilangannya X gitu. Jadi ruas kiri ditambah X, ruas kanan juga ditambah X, boleh gitu ya. Kemudian mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif. Kedua ruas saya kalikan misalnya dengan 7, boleh. Nah, kalau dikalikan bilangan negatif, tandanya berubah. Kalau tadinya ini lebih besar sama dengan, saya kalikan kedua ruas dengan -3 gitu, nanti ini berubah tandanya menjadi lebih kecil sama dengan. Jadi kalau dikalikan bilangan negatif, tanda persaksamaannya berubah. Kita lihat contoh. Contohnya ini ya. Saya akan mencari solusinya. Nah, kalian silahkan mencari solusinya. Nggak harus pakai cara saya. Yang akan saya jelaskan berikutnya caranya tuh panjang. Tapi untuk segala macam persoalan persaksamaan rasional pasti manjur. Nah, kadang-kadang pelaksanaannya bentuknya khusus. Ini mah lebih enak diginikan, pendek gitu. Boleh aja. Ya. Asal nanti waktu diperiksa langkah-langkahnya betul gitu. Kalau ngali silang nggak boleh tuh. Nanti nggak boleh itu. Kalau kali silang nanti belakangan aja saya jelaskan. Oke. Jadi kalau ragu-ragu ikuti cara saya aja. Cara saya ini cara tukang sayur. Panjang. Panjang tapi langkah-langkahnya lebih sederhana dan selama ujian nggak akan kekurangan waktu. Nulis panjang tuh nggak akan kekurangan waktu. Ya, yang kurang waktu tuh kalau ketemu soal, kita nggak bisa kemudian mikir terus. Nah, lama itu. Oke, caranya gini. Tentukan dulu dari pertaksamaan ini daerah definisinya. Maksudnya daerah definisi itu di mana dia berlaku. Nah, biasanya kita ngitungnya di mana dia nggak berlaku. Dia nggak boleh kapan? Kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2 nggak boleh. Ini kan jadi dibagi 0. Bagi 0 kita nggak membicarakan. X-nya -3 juga nggak boleh. Jadi ini berlakunya untuk X yang bukan 2 dan X yang bukan -3. Ya. 2 sama -3 dibuang udah. Jadi nanti di himpunan penyelesaiannya atau solusinya nggak boleh ada titik ini. Yang kedua langkahnya. Buat salah satu ruas menjadi 0. Caranya gimana? Ngikuti ini. Ditambah kurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi, coba saya crop dulu ya. Kalau dikenalnya mungkin di SMA pindah ruas ya. Boleh pindah ruas juga istilahnya. Ini gini. Persaksamaannya. Kalau terlalu kecil tampilannya tolong bilang ya. Kan itu bisa digedein tuh. Oh, ini. Nah,
buat salah satu ruas jadi 0. Terserah mau yang kiri dibuat 0 atau yang kanan dibuat 0. Saya bikin yang kanannya buat 0. Jadi gini. Itu saya kurangi dengan X per X tambah 3. Tentunya ruas kanan juga sama. Saya kurangi juga dengan X per X tambah 3. Supaya jadi ruas kanannya 0. Nah, tapi di pengerjaan nanti langsung aja kalau di ujian. Dari sini langsung ke sini, pindah ruas gitu seolah-olah ya. Bentar, saya... dulu ini ada WA penting ya. Oke. Setelah dibuat salah satu ruas 0, kemudian ini ada pembagian, disamakan penyebutnya. Samakan nih. Jadi yang ini bawahnya saya kalikan X plus 3. Tentunya supaya sama, atasnya juga harus kali X plus 3. Kan nggak boleh ngerubah soal. Yang ini saya perlu faktor 2 min X. Jadi dikalikan 2 min X bawahnya. Tentunya atasnya harus kali 2 min X juga ya. Supaya sama. Kemudian di sini ada simbol. Ini menyatakan bahwa langkahnya ekuivalen. Ekuivalen itu artinya nggak merubah soal ya. Itu dulu bentar. Oke. Lanjut lagi. Setelah disamakan, ini kita satukan. Ini satukan. Ini satukan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita faktorkan bagian pembilang juga penyebut. Penyebut udah terfaktor. Ini linear kan? Pangkat 1 kali pangkat 1. Oh, udah terfaktor. Udah selesai. Yang pembilang belum terfaktorkan. Ya, kita satukan dulu. Kita hitung ini. Dihitung. Percaya aja nih kalau dikalikan, kemudian dikurangi ini, dapatnya ini. Gitu ya. Sederhanakan sedikit atasnya. Kemudian kita faktorkan ini. Nah, kalau polinom derajat 2, kita lihat dulu. Dia definite nggak? Kalau udah definite, ya nggak bisa difaktorkan gitu ya. Oke. Ini kita periksa B kuadrat minus 4AC. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 3. Oh, negatif. Berarti polinom ini diskriminannya negatif. Berarti dia polinom definite. Definite positif karena koefisiennya positif. Jadi nilainya selalu positif. Yang pembilang. Ya udah nggak bisa difaktorkan. Biarin. Langkah berikutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangan tandai akar-akar dari pembilang dan penyebut. Pembilang tadi polinomnya definite, nggak punya akar, ya udah nggak usah nandai. Penyebut akarnya di 2 dan di min 3. 2 dan di min 3 ini saya tandai. Kenapa tandanya di bulat? Karena nanti dia nggak akan dari solusi, karena dari awal ini nggak boleh ikutan. Tapi tetap ditandai. Nah, setelah itu kita periksa, setelah itu maka ini terbentuk segmen-segmen garis seperti ini. Nah, di tiap segmen garis ini kita periksa tanda dari ini. Hati-hati, bukan tanda seluruh ini ya. Bukan tanda pertaksamaan. Pertaksamaan mah nggak punya tanda. Kita periksa yang ininya aja. Bukan yang nolnya. Jadi tanda dari ini. Caranya gimana? Masukin aja satu angka di setiap segmen. Periksa positif atau negatif. Saya masukin yang di kiri min 3 berapa? Min 10 gitu ya. Coba masukin min 10. Pembilang selalu positif. Karena tadi polinomnya definite positif. Ini nggak usah periksa, pasti positif. Masukkan ke sini min 10. Yang ini jadi positif ya. 2 dikurangi min 10 jadi positif. Yang ini X plus 3 negatif. Jadi seluruhnya pembilang positif, ini positif, ini negatif, jadi seluruhnya min tandanya. Kemudian masukkan lagi titik yang di sini. Yang gampang berapa ya? 0 aja, 0.
masukkan 0, pembilang positif. Ini 2 min 0 positif, 0 tambah 3 positif. Nah, semua suku positif jadi plus di sini. Demikian juga yang di kanan 2 kita masukkan misalnya angka 100. Angka 100 yang ini jadi negatif. Yang ini jadi positif. Pembilang selalu positif. Jadi seluruhnya ini negatif. Nah, dari situ kita simpulkan, kita lihat lagi ke sini. Pertaksamaannya tadi menghendaki yang bagian ini lebih besar sama dengan 0. Jadi yang mana? Yang positif ambil. Yaitu min 3 sampai 2. Ujung-ujungnya harus kita periksa. Tapi karena dari awal ujung-ujungnya nggak masuk, ya udah nggak usah periksa lagi. Jadi, oh ini ketutup. Ini saya nulis sebenarnya HP ya. Himpunan penyelesaian, itu saya singkat HP, sama dengan interval min 3 sampai 2. Saya tulis di sini aja. Jadi, di bawah yang nggak kelihatan itu, HP sama dengan min 3 sampai 2. Boleh juga nulisnya gini. Himpunan X, X-nya min 3, X-nya kecil 2. Salah satu aja tulisannya ya. Ini atau itu. Begitu. Langkahnya selalu gitu. Salah satu ruas dibuat 0, samakan penyebut, faktorkan, gambar garis bilangan, tandai yang penyebab nolnya, periksa tanda. Gitu ya. Oke? Bentar-bentar. Ini saya jawab dulu. Nah, ada yang nggak paham. Kalau ada yang nggak paham, mau bertanya silahkan. Kalau rada-rada nggak paham, agak bingung, tanya. Ini kuliah kita sambung menyambung. Jangan sampai yang di kelas ada yang nggak pahamnya. Kecuali nanti limit. Kalau limit, saya bilang, ini paham 70% juga udah bagus. Gitu. Halo, mau Liana, paham nggak? Mau Liana Ilham. Paham, Pak. Paham, Pak. Beneran nggak? Benar, Pak. Hah? Benar. Ini FITB biasanya rata-rata kelasnya suka kalah sama FTSL. Saya ngajar FTSL juga. Kalau bisa menang, saya kasih hadiah ini kelas. Gitu ya. Coba mengalahkan rata-rata FTSL gitu, biar bikin kejutan. Atau masa kalah gitu. Sebenarnya kalahnya itu karena kurang belajar gitu ya. Nah, itu. Oke, saya lanjut ya. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nawi. Izin bertanya Pak, tadi yang definite positif dan negatif itu bisa diabaikan aja ya Pak ya? Dihitung tandanya tetap. Oh iya dihitung. Yang Habis itu kalau dapat definite diabaikan gitu ya Pak ya? bukan diabaikan, enggak difaktorkan lagi karena nggak bisa difaktorkan lagi. Ya, tapi untuk perhitungan tanda diperhitungkan ya. Kalau ini misalkan min 2x kuadrat, ya ini misalkan selalu definite negatif, ya dihitung tandanya sih. Gitu. Yang diabaikan tuh sebenarnya nggak diabaikan, udah nggak bisa difaktorkan lagi gitu. Ya ditulis aja dia gitu. Oke, ada lagi? Kalau kalian Pak, ikuti cara kasih. ini pasti silakan. Sudah mengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau kalian pakai cara ini pasti aman dan manjur. Cuma panjang. Beberapa soal nggak memerlukan syarat ini, tapi kalau diperlakukan kayak gini aman lah gitu ya. Jadi saya ngasih satu prosedur yang umum. Oke, berikutnya kita lihat pertaksamaan ini. Pertaksamaan ini ada dua, yang kiri dan yang kanan. Saya menjelaskannya agak berbeda dengan waktu di FTSL. Karena setelah saya sampai bawah, seharusnya diterangkan dulu yang bagian atasnya ini solusinya gitu. Nanti memudahkan. Gini.
Saya salin dulu soalnya ya. Salah. Saya mau ambil dulu. Karena di Adobe-nya saya nggak bisa nulis. Oke. Di sini ada dua pertaksamaan. Ya. Yang kiri ini satu buah. Dan yang ini. Ya, kita kerjakan satu-satu. Sebenarnya mau melangkah bareng-bareng duanya juga bisa kalau udah mahir. Tapi kita satu-satu aja. Yang kiri nanti kan dapat himpunan penyelesaiannya. Kalau dikerjakan kayak tadi, sebut HP1. Yang ini sebut HP2. Nah, himpunan penyelesaian seluruhnya itu nanti diapakan? HP1 diiriskan dengan HP2 atau digabungkan? Ada yang bisa jawab? Diiriskan, Pak. Diiris, Pak. Kenapa? Kalau diiris berlaku buat dua-duanya ya, Pak? Nah, karena X-nya harus memenuhi yang kiri, kan X-nya bilangannya nanti solusinya tuh sekaligus harus memenuhi yang kanan. Jadi kalau A itu ada di HP1, HP1-nya kan himpunan nanti penyelesaiannya. Tapi A bukan anggota HP2. Artinya apa? Ya artinya dia memenuhi ini, yang kiri, tetapi tidak memenuhi yang ini. Kan tidak berada di HP2. Nggak memenuhi. Ya nggak boleh. Jadi X-nya itu nanti solusinya harus memenuhi yang kiri sekaligus yang kanan. Berarti HP1 dan HP2 harus diiris karena X-nya harus ada di dua-duanya. Begitu. Nah, kalau kemarin saya sampai bawah dulu jelasin FTSL, di bawah baru ngejelasin HP1, HP2, rasanya lebih nggak enak diterimanya. Oke, jadi sekarang tinggal kita cari aja. Ada dua pertaksamaan, cari HP1. Saya pakai cara tadi ya. Dibuat 0, ini enaknya yang duanya aja pindah. Difaktorkan. Periksa. Ini kalau di ujian jangan nulis tanda titik-titik ya. Di sini tulisnya tanda kayak tadi ini. Tanda dari ininya nih. Jadi di sini kita periksa tanda dari ini nih. Segini aja. Nggak ada lebih besar nolnya. Bentar, aduh. Hari ini ngajarnya 6 jam. Si Mamah, bentar. Nah, jadi ini ditulis tanda dari serat. X plus 1 kali X min 2. Sini yang titik-titik gitu ya. Jadi kita tandai dulu akarnya, yaitu di min 1 dan di 2. Kita periksa tandanya kayak tadi ya. Ini langsung aja udah dapat ini. Masukkan aja titik di sini, di tengah, dan titik di sini. Dapat tandanya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah dia harus yang lebih besar sama dengan 0. Berarti ambil yang positif di sini. Ini min tak hingga sampai min 1. Min 1-nya memenuhi enggak? Kita periksa ke sini. Titik simpulnya ini, titik akarnya harus diperiksa khusus. Masukkan, hasilnya 0. Memenuhi 0 lebih besar sama dengan 0 betul. Jadi min 1-nya masuk. Yang ini juga diperiksa, dapat ini. Oke, antepin dulu. Yang ini sekarang. Cari HP2. Dengan cara sama, dapat HP2-nya ini. Kalau ada langkah yang nggak tahu, saya nggak detailkan. Sekarang kalau ada langkah yang nggak tahu, di sini ditanyakan. Nah, maka HP dari sini, HP seluruhnya adalah HP1 iris HP2. Karena harus memenuhi ini juga. Jadi X-nya harus ada di dua-duanya. Nah, kalau mengiriskan caranya, di sini saya gambarkan nggak? Oh, saya gambarkan. Jadi nggak usah nulis. Kalau mau mengiriskan tuh gambar di garis bilangan ini. Ini mana? Tadi kan min 1 sampai min tak hingga.
Yang ini 2 sampai tak hingga. Yang satunya lagi min 2 sampai 3. Ujungnya nggak masuk. Irisannya adalah yang dilalui dua-duanya. Atas bawah warna birunya. Jadi kalau diiriskan ini min 2 sampai min 1. Min 2-nya nggak masuk. Karena min 2 masuk di atas tapi di bawah nggak masuk. Ini nggak masuk min 2-nya. Jadi min 2 ini sampai yang sama-sama biru min 1. Min 1 masuk di dua-duanya. Jadi min 1-nya masuk. Nah, ini ada yang nggak masuk, kepotong. Ini bersamaan lagi. 2-nya masuk di dua-duanya. 3-nya hanya masuk di salah satu. Jadi 3-nya nggak ikut. Dapatlah ini. Itu ya, ini gabung ya. Jadi interval ini digabung interval ini. Begitu. Oke. Ainaya ya. Ainaya paham tidak? Paham, Pak. Adiba paham tidak? Paham, Pak. Paisa, Aryo, Wibowo. Mana? Ngabur orangnya ya? Hah? Faisa, mana Faisa, Aryo, Wibowo? Ada. Ada, Pak. Paham Pak, nggak? ada, Pak. Paham, Pak. Hah? Aman, Pak. Paham, Pak. Aman? Betul-betul pahamnya atau bohongan? Betul, Pak. Betul. Natasha. Iya, Pak. Paham, Pak. Paham nggak? Paham, Nada. Pak. Nada. Pak. Hah? Iya, Pak. Paham, Pak. Nada nanti kamu besok harus nyanyi ya. Hah? Namanya aja nada. Ih. Nah, iya. Harus itu orang tua kamu berharap mungkin kamu pinter nyanyi. Jadi kasih nada. Oke. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Itu kan di himpunan penyelesaian solusinya, jadi HP-nya kan HP1 iris HP2, Pak. Tapi Ya. di hasilnya itu union atau gimana ya, Pak? Oh, Digabung. enggak. HP1 diiris HP2 tuh hasilnya ini. Sekali lagi. Saya tulis. Ininya ya. Supaya nggak langsung kelihatan ciluk bak kayak gitu kan ya. Saya tulis di sini. Jangan terpaku ke simbol kenapa itu jadi gabungan, itu jadi irisan gitu ya. Tapi dilihat logika berpikirnya. Pertama dulu, HP-nya harus diiriskan, paham nggak? Yang nanya. Paham, Pak. Nah, sekarang saya mau mengiriskan 2 buah himpunan. Himpunan yang ini, yang HP1 dengan HP2. Caranya, kita gambar di garis bilangan. Kalau irisan tuh berarti yang ada di kedua-duanya. Nah, saya gambarkan masing-masing. Aduh, ini kok gampang kegeser. Yang HP1 saya gambar di atas. HP1 itu min tak hingga sampai min 1. Saya beli warna merah. Sampai min 1. Min 1-nya masuk ya. Itu min 1. Kemudian dilanjut 2 sampai tak hingga. 2 sampai tak hingga. Yang itu ya. Itu HP1. HP2 mana? Saya warnai dengan warna hijau. HP2 min 2 sampai 3. Min 2 tuh berarti lebih kiri dari min 1. Min 2. Min 2. Nggak masuk min 2-nya jadi bolong gitu. Sampai ini semua X. Sampai 3. 3-nya nggak masuk juga. Nah, hasil irisannya HP1 iris HP2 adalah yang dilalui oleh merah dan hijau. Mana yang ada di dua-duanya? Ya ini, daerah ini. Ya ini berapa tadi? Min 2 ya. Jadi hasilnya min 2 masuk nggak?
Enggak, karena di sini nggak masuk kan min 2-nya yang hijau. Di merah min 2 masuk. Di hijau tidak. Kita mencari yang ada di dua-duanya. Jadi ya nggak termasuk min 2. Jadi yang masuk mulai di kanan min 2, itu hijau semua. Ini juga merah semua. Sampai min 1. Karena ini udah nggak masuk nanti merahnya di sini. Jadi sampai min 1. Min 1-nya masuk. Yang merah masuk, Masuk, Pak. yang hijau juga masuk min 1. Jadi masuk di keduanya. Nah, kenapa harus gabung? Ada tambahan yang ini nih. Ya, digabung dengan, lihat, 2 masuk di atas, di bawah juga masuk di hijau. Jadi 2 masuk. 3-nya masuk nggak? Enggak, karena di bawah nggak masuk. Gitu hasilnya. Hasil irisan. Jadi jangan dilihat di sini ada gabung ini diiriskan, kok hasilnya ada gabung. Enggak gitu lihatnya masing-masing. Ya. Hasil irisannya tuh apa? Hasil irisannya ya ini. Begitu. Makanya saya gambar supaya memudahkan. Kalau nggak digambar, saya juga pusing hanya membaca tulisan ini. Aduh, harus dibayang-bayang hasil irisannya apa ya gitu. Oke, paham nggak yang tanya? Paham, Pak. Masih Makasih, Pak. Nah, kalau masih bingung tanya lagi. Tetap nggak paham gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini sendiri ya untuk latihan. Saya nggak bahas. Berikutnya saya membahas pengertian harga mutlak. Harga mutlak, persaksamaan dengan harga mutlak. Pertama, definisi harga mutlak dulu. Harga mutlak X itu didefinisikan seperti ini. Perjanjian, jadi ini jangan tanya, ini rumusnya dari mana ya? Gitu. Bukan rumus ini. Perjanjian simbol pagar ini, atau absolute X, atau harga mutlak X, itu isinya ini. Coba saya mau gambar dulu grafiknya. Ya. Grafik garis lurus kan kalian udah paham ya. Persamaan kuadrat juga udah paham. Kita lihat dulu. Gambar di sini. Kalau kecepatan tolong bilang ya. Kalau kelambatan juga boleh bilang. Atau begitu saya mau gambar harga mutlak X, udah bisa gitu. Nah, tapi saya ngikuti ke yang belum bisa. Gambar sumbu X dan Y. Nah, menggambarnya itu kita lihat dulu ini. Kalau X lebih kecil sama dengan 0, yang ini, maka mutlak X sama dengan ini. Kalau ini saya sebut Y gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan min X. Kalau untuk daerah X kecil 0. Daerah X kecil 0 itu mana? Ini X yang ke kiri ya. Yang di kiri sumbu Y. Itu X kecil 0. Fungsinya ini Y min X. Gambar Y min X harus paham grafiknya. Kalau belum paham ya ini. Ini Y min X. Y min X. Sampai X-nya 0. Jelek aja gambarnya. 0. Gitu ya. Karena X sama dengan 0 juga berlaku yang ini. Kemudian untuk X yang lebih besar dari 0, berlakunya ini hubungannya Y sama dengan X. Ya kita gambar Y sama dengan X, saya pakai warna yang lain. Y sama dengan X kan grafiknya gitu ya. Sebenarnya ke sana. Tapi yang bawah nggak dipakai karena berlaku untuk X besar 0. Jadi keseluruhan grafiknya gitu. Merah dan biru itu. Ya kalau lain kali harga mutlak kalian langsung aja ini. Mana mutlak X ya gambarnya gitu. Ya. Nah kita lihat. Harga mutlak X. Nilainya. Ini lihat nilainya. Selalu di atas sumbu X. Berarti nilai Y-nya selalu positif ya. Jadi harga mutlak selalu positif. Ilustrasi. Harga mutlak dari 3. Jadi kalau X-nya udah lebih besar 0, di sini X-nya 3. X-nya besar 0, mutlak tuh tinggal buka.
Kalau X-nya min 5 di sini, mutlak X, mutlak min 5. Nah, kalau X-nya negatif, kita harus pakai ini. Harus diminkan. X-nya min 5, mutlaknya kalau dibuka, dikali min. Min X. Min dari min 5. Hasilnya 5. Mutlak 0, 0 gitu ya. Oke. Secara geometri, gambar gitu, kalau mutlak X itu menyatakan jarak. Jadi kalau mutlak min 5 itu menyatakan jarak dari min 5 ke 0. Mutlak 3, jarak 3 ke 0. Bagaimana kalau ada gini? Udah ini membingungkan, nanti lewat aja, nggak dipakai nantinya. Ya. Nah, coba rumus. Kalau ini ada buktinya, tapi saya nggak akan bukti-bukti. Kalian di jurusan teknik nggak perlu bukti-buktinya, tapi perlu untuk makainya nanti menyelesaikan soal makainya rumus ini. Harga mutlak min A dengan harga mutlak A sama aja. Harga mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Mutlak A per B bisa dipecah. Mutlak A bagi mutlak B. Ini rumus jangan diingat-ingat ya. Nanti waktu mengerjakan ada harga mutlak, kita mau membuka harga mutlaknya, baru mungkin perlu ini. Gitu. Mungkin juga nggak perlu. Gitu ya. Jadi jangan dihafal satu-satu. Saya kalau ditutup, ada berapa teorema di harga mutlak? Lupa, ada 5 atau 6 atau 4. Dan apa aja? Oh, nggak ingat satu-satu. Paling yang pertama aja, karena gampang. Kemudian harga mutlak A tambah B akan lebih kecil sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Bisa sama, bisa lebih kecil. Saya contohkan. Harga mutlak, kalau A-nya 3, B-nya, itu titiknya nggak jadi. B-nya 7, kita bandingkan dengan mutlak 3 dan ditambah mutlak 7. Hubungannya sama dengan ya. Jadi betul gitu. Sama dengannya dipenuhi. Kalau mutlak min 3 tambah 7 dibandingkan dengan mutlak min 3 ditambah mutlak 7. Jadi A-nya min 3, B-nya 7. Kita lihat ini kalau dihitung nilainya. Min 3 tambah 7, 4. Harga mutlak 4, ya 4. Yang kanan, 3 tambah 7, 10. Jadi berlaku seperti itu. Ya. Bisa lebih kecil yang di kiri, bisa sama dengan. Kalau dua-duanya positif, sama dengan. Dua-duanya negatif, sama dengan. Gitu ya. Kalau satu positif, satu negatif, berlakunya lebih kecil. Ini kan lebih kecil yang bawah tuh. Oke. Ini namanya pertaksamaan segitiga. Kemudian harga mutlak bisa dibuka dengan cara ini. Harga mutlak X kurang A, pasti A-nya positif di sini ya. Jadi kalau saya punya gini, harga mutlak X kurang dari, kalau gini nggak ada artinya, nggak ada X-nya. Karena harga mutlak nggak mungkin negatif. Kurang dari 5, itu sama aja dengan X-nya di antara min 5 sampai 5. Rumus, ini ada buktinya. Tapi saya nggak mau buktikan sekarang. Karena waktu kita akan dipakai untuk menggunakannya di soal. Ada lagi, kalau mutlak X besar 5, itu sama aja dengan X-nya kecil min 5 atau X-nya besar 5. Jadi kalau yang ini tuh gambarnya ini. Min 5 sampai 5. Ujungnya nggak masuk kalau kurung bulat tuh ya. Atau pakai lingkaran bolong. Kalau yang ini, yang bawah, itu X-nya adalah dari min 5 ke kiri. Semua ini digabung dengan 5 ke kanan. Itu harga mutlak X besar 5. Buat apa ini? Nanti kita lihat di soal. Oke? Lanjut ya.
Saya kalau kalian mau nanya, motong aja ya, langsung ya. Langsung panggil. Pak mau nanya itu. Nah, ini ada soal banyak. Akan saya bahas banyak soal ini. Bentar saya ngintip dulu ke sini. Oke, saya akan bahas banyak ini. Tuliskan tanpa tanda mutlak. Maksudnya apa? Sebentar, saya salin dulu soalnya. Yang ini dulu. Saya nggak akan buka dari yang hijau, meskipun diklik hijaunya keluar gitu ya. Tapi kayaknya di awal-awal lebih jelas kalau saya tulis. Meskipun tulisan saya lebih jelek dari tulisan komputer. Nah, permintaannya tulis tanpa tanda mutlak. Maksudnya minta ditulis kayak gini. Jadi nggak ada mutlaknya. Karena nanti di pertaksamaan perlu menulisnya tanpa mutlak. Nah, caranya gimana? Kok nggak bisa pindah? Oke. Nah, caranya, sebenarnya ini mah langsung juga bisa saya jelaskan yang jalan pendek. Tapi saya akan pakai cara teratur. Supaya kalau nanti diberikan gini, tambah X tambah 7, tuliskan tanpa harga mutlak, caranya sama nanti. Mikirnya sama. Kalau yang X min 4 mutlak saya pakai cara cepat, nanti yang kalau sukunya ada banyak, beda lagi gitu. Ya. Jadi ini cara yang manjur, tapi bukan yang terpendek. Caranya, kita periksa tanda dari X min 4-nya dulu. Tanda dari X min 4. Tanpa mutlak ini ya. Ini kurung biasa. Hanya ngurung aja. Memisahkan dengan tulisan tanda. Untuk meriksa tanda, periksa dulu penyebab nolnya kayak di pertaksamaan. Penyebab nolnya di 4. Nah, garis bilangannya terbagi 2, di kiri 4 sama di kanan 4. Yang di kiri 4, masukkan satu angka aja. Misalkan di kiri 4 itu 0. Masukkan 0 ke sini. Hasilnya negatif. Berarti ini min. Di kanan 4, X-nya 5, misalnya ini positif. 4 sih 0 antepinnya. Dengan demikian, maka X min 4 ini akan pecah menjadi 2 aturan. Karena ada yang negatif, ada yang positif. Kalau X-nya kurang dari 4, maka ini harus kita kalikan min. Kenapa? Karena harga mutlak dari sesuatu tuh nggak boleh, hasilnya selalu non-negatif. Nah, ini X min 4-nya negatif. Jadi kalau dibuka mutlaknya harus dikali min. Supaya ini jangan dibaca negatif seluruh ini. Ini nilainya positif nih kalau X-nya kurang dari 4. Jadi daerah yang nilainya min harus dikali min. Gitu ya. Min kali min gitu ya. Nah, jadi dia plus. Karena yang di dalam kurung negatif dikalikan min. Kalau yang udah lebih besar dari 4, tandanya udah positif. Ya dibuka mutlaknya tetap aja gitu. Untuk X yang lebih besar dari 4, ya langsung aja dibuka. Gitu. 4-nya sendiri gimana? Pas di 4 kan nilainya 0. Kalian mau ikutkan sini boleh 4-nya. Karena pas 0 di situ. Atau kalian mau ikutkan di sini juga boleh. Terserah yang mana aja. Tapi harus diikutkan 4-nya. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Supaya lebih paham, dikasih contoh lagi sama saya. Sebentar. Kenapa sih ini? Udah klik sama mouse aja. Yang kedua. Sorry. Keloncat ya. Sebentar. Ini. Tulis tanpa harga mutlak. Ini juga. Coba kita lihat.
Tanya ya, kalau nggak paham tanya. Saya mau menulis tanpa harga mutlak. Gimana nih, ada dua suku. Periksa dulu tandanya masing-masing mutlak. Saya periksa. Saya pakai 2 garis. Di sini 1 untuk tanda dari X tambah 3. Tanpa mutlak ya. Yang diperiksa tuh yang di dalam mutlaknya aja. 1 lagi tanda dari X tambah 2. X plus 3. Tentukan dulu akar-akarnya. Yaitu di min 3. Tandanya di kirinya kalau X-nya kurang dari min 3, ambil X-nya min 5, oh negatif. Ini kalau diperiksa di kanannya ini. Kemudian yang X plus 2. X plus 2, nolnya di min 2. Min 2 berarti harus di sini ya. Jangan bikin min 2 di sini, nanti kacau. Ini min 2, masa ini min 3? Harus berada min 2 tuh di kanan min 3. Ini min 2. Tandanya di mana? Di kiri min 2, tanda sini negatif. Saya tulis di sini kepenuhan tadi. Di kanannya positif. Gitu. Atau saya pakai warna ya, nulis tandanya. Supaya enak. Yang ini tandanya merah. Yang ini tandanya hijau. Nah, sekarang baru mau dibuka. Berarti perbedaan tandanya terjadi di sepanjang interval yang di kiri min 3. Ini sama min. Min, ini min juga. Tapi di min 3 sampai 2, yang atas plus, yang bawah min. Nanti lewat 2, dua-duanya plus. Maka kita pecah ini intervalnya menjadi X yang lebih kecil. Saya agak jauh karena itu panjang nanti. X yang kecil min 3. Kemudian yang min 3, X-nya kecil dari min 2. Dan X besar dari min 2. Sama dengan ikut mana? Gampang. Sama dengan mah. Nanti mau ikut yang atas boleh, bawah boleh. Belakangan aja. Nah, bukannya satu-satu. Kalau X kecil dari min 3, yang ini negatif. Jadi harus diminkan. Yang ini juga negatif. Jadi harus diminkan. Jadi kenapa nggak mau nulis kamu teh? Itu dulu. Min, kenapa nggak mau ditulisin? Sebentar. Min, ini X tambah 2. Paham ya kenapa dikali min? Karena dia nilainya negatif di sini. Kurang dari min 3, si X plus 2 tuh yang bawah. Di sini tuh kan negatif. Sedangkan mutlak nggak boleh negatif, jadi kali min. Yang X plus 3-nya juga diminkan. Gitu. Yang di antara ini, tengah. Yang ini masih negatif, kali min. Jadi min X tambah 2. Yang X plus 3-nya udah positif. Langsung buka, nggak dikali min. Gitu ya. Yang di kanan min 2, dua-duanya udah positif. Langsung buka, udah positif. Begitu. Ini sama dengan ini. Selanjutnya ini boleh disederhanakan. Nah, saya buka aja dari slide karena menyederhanakan mah gampang. Nah, tadi. Ya. Yang kuning kalau sama kalian diklik nggak akan keluar jawabnya. Kalau sama saya keluar. Itu tadi periksa tanda. Nah, jadi ini tadi terakhir. Ya, ini saya sederhanakan. Min X jadi min 2X. Min 5 ya. Ini salah nih. Ini harusnya min 5. Kemudian yang ini. Min X tambah X. Habis X-nya. Min 2 ditambah 3. Jadi tinggal 1. Oke. Yang ini sederhanakan 2X tambah 5. Nah, jadi
saya punya sekarang, ini mau saya salin. Bentar. Masuk sini. Sekarang saya punyanya jadi soal semula X tambah 2 ditambah X tambah 3 sama dengan ya yang barusan ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau diberikan X-nya sama dengan min 10, berapa? Mutlak ini tambah ini, ya tinggal pakai rumus ini aja, masukkan X-nya min 10. Min 10 kali min 2, 20 dikurangi 5, 15. Kalau X-nya suruh ngitung, di X sama dengan min 2,5. Min 2,5. Min 2,5 kan ada di sini. Ya masukkan nilainya selalu 1. X-nya semua X yang ada di antara ini, mutlak ini tambah mutlak ini nilainya 1. Oh ya tadi di atas saya lupa sama dengannya. Kalau sama dengan tuh terserah mau ikut sini boleh gitu. Tapi jangan 2 kali gini. Atau ikut yang bawah. Karena pas di situ sih 0 tandanya nggak penting. Di min 2 juga sama. Saya mau ikutkan sini boleh. Oke. Nggak ada yang lainnya, saya bablas nih. Tidur, takut tidur. Nanti saya ngecap sendiri kayak setan. Coba. Nia, mana Nia? Iya, Pak. Paham nggak Nia? Lagi berusaha. Rahel, paham nggak Rahel? Kenapa Nia? Paham, Pak. Rahel, paham nggak? Rahel mana Pak? Ada 2. Yang Rahel doang di sini tulisannya. Oh, ada 2. Yang mana aja? Aduh. Saya Nah, paham Pak. paham. Oke, udah 1 aja mewakili. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, nanya. Untuk tanda sama dengan tadi boleh di mana aja, Pak? Ya, karena di situ 0. Jadi kalau ikut atas mungkin min 0, kalau ikut bawah jadi plus 0 sama aja. Jadi 0 diikuti ke yang atasnya atau bawahnya bebas. Karena kalau dihitung nilainya kalau nggak plus 0 ya min 0 sama aja. Gitu. Kalau Ya. sama dengannya jadi X lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan min 2 boleh nggak, Pak? Yang tengah-tengah, yang soal tadi. Ini boleh. Ininya sama dengannya di sini boleh. Yang ini jangan ada ya, jangan 2 kali. Boleh di sini sama dengannya. Yang ini nggak ada kalau ikut yang di sini. Sama aja nilainya nanti. Kalau diberikan X-nya min 3, jadi dihitungnya pakai ini. Kalau sama dengannya di sini. Kalau sama dengannya di sini, kalau X-nya sama dengan min 3, kita ngitungnya pakai rumus ini. Hasilnya sama. Pak. Sorry, udah nyambung lagi ya? Tadi putus, sempat putus. Sudah, Pak. Share screen-nya masih ada? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Gak ada, Pak. Ya, putus internetnya. IndiHome nih. Kayaknya harus diubah IndiHome ini. Menjadi IndiRT. Jadi langganannya bareng-barengan banyakan. Oke, screen share-nya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. Pak. Oke. Pokoknya kalau putus nanti saya WA kayak barusan. Ke WA group. Oke, ini sudah. Lanjut. Pelan-pelan kalau soal tuh lama gitu ya. Tentukan solusi dari persamaan ini. Oke, saya akan nulis. Kalau kemarin di FTSL, saya langsung buka. Karena beruntung kuliahnya FTSL duluan, jadi tahu, oh ada problem. Seharusnya saya omong sambil nulis gitu. Pak, Jadi permisi, Pak. kalian lebih beruntung kalau belakangan itu. Permisi, Pak. Ya? Tadi, Pak, pertanyaannya Rapsan belum dijawab, Pak.
Tadi belum dijawab gitu? Sepertinya Oh, belum. tadi keputus ya? Iya, Pak. Oh, Iya, Pak, tadi oke, oke. keputus. Jadi saya balik lagi ke sini. Nah, jawabannya gini. Saya crop dulu jawabannya ini. Sebentar. Ini ya. Jadi saya ini batalkan dulu. Jadi setelah dihitung tadi, geser. X, apa ya? Tadi plus 2 ya. Ditambah X plus 3 sama dengan, ini mutlak, sama dengan ini. Nah, tadi pertanyaannya sama dengannya gitu ya. Sama dengannya Iya, Pak. boleh. Kalau sama Nah, dengannya di yang tengah boleh nggak, Pak? boleh. Jadi X lebih dari sama dengan min 3, X kurang dari sama dengan min 2. Nah, boleh. Tapi yang Boleh. ini enggak, jangan diikut. Yang ini jangan ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Jangan Pak. 2 kali. Kalau 2 kali apa akibatnya? Kalau 2 kali nanti kalau diberikan X-nya min 3, kita ngitungnya pakai aturan atas atau aturan tengah. Gitu kan? Harus satu. Kalau X-nya diberikan min 3, di sini harus salah satu aja yang dipakai rumusnya. Boleh, boleh. Kenapa boleh? Karena pas di min 3, nanti menghasilkan jumlah yang ininya 0. Sedangkan ini nanti nggak berubah gitu ya, ikut yang atas atau bawah. Jadi nanti menghasilkan ininya, kalau ikut atas mungkin jadi min 0 bagian yang ini. Yang ini, kalau ikut yang bawah plus 0 sama aja. Jadi boleh. Gitu ya. Sama aja Baik, ini Pak, min 2 terima aja juga kasih. ini mau saya geser, nggak mau di sini. Saya taruh sini. Boleh, sama aja. Pokoknya yang batasnya ikut sebelumnya atau sesudahnya sama aja. Oke. Sekarang balik. Ini tutup. Nah, yang bagian ini saya akan jalankan manual. Karena kemarin di kelas FTSL saya pakai langsung buka. Rasanya di tengah jalan ada yang bikin saya susah ngejelasinnya. Kalau manual lebih gampang. Cuma saya lebih capek. Ini bukan pertaksamaan, ini persamaan. Carilah semua X yang memenuhi ini. Nah, sebelum menjawab itu saya akan ilustrasikan dulu gini. Kalau ini Pulau Jawa gitu ya. Nah, ada kan yang namanya Jawa Barat gitu ya. Anggap aja batasnya lurus. Jawa Barat. Ada Jawa Tengah. Bingung. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ini Jawa Timur. JTI. Gini, kalau pertanyaannya, cari salak dari Pulau Jawa yang beratnya minimal 5 kg. Ini mah jawabnya trivial. Jawabnya nggak ada. Nggak mungkin salak beratnya 5 kilo. Yang beratnya misalkan di atas 30 gram. Kan ada salak yang kecil, nggak masuk hitungan. Gitu. Ini cari salak dari Pulau Jawa yang beratnya minimal di atas 30 gram. Kemudian saya minta misalkan, sebentar kita munculkan dulu nama orang-orangnya. Ada 4 orang nggak masuk ya? 2 orang. Atau memang jumlahnya segini saya nggak tahu. Misalkan saya minta siapa ya? Yang namanya pendek aja, Aura Nisa ya. Nggak usah dijawab. Aura coba cari salak dari Pulau Jawa yang beratnya minimal 30 gram. Kemudian si Aura itu nyari di Jawa Barat. Dapat nih saya. Ada 20 salak yang beratnya di atas 30 gram. Baru musim salak, jadi masih kecil-kecil. Dari Jawa Tengah, saya dapat ada 49. Nanti ngejumlahinnya susah. 50.
Dari Jawa Timur, dia nyari si Aura itu dapat 30 salak. Maka solusi dari pertanyaan semula ini diapakan? Dijumlah, betul? Jadi dapatnya 100. Paham ya? Bukan dikurangi gitu ya, ditambah. Nah, itu nanti berkenaan dengan mencari solusi ini. Oke. Nah, sekarang saya ke soal ini. Kenapa? Jadi hasilnya tuh digabungkan kan? Nyari di sini dapat ini. Nyari di Jawa Tengah dapat 50. Nyari di Jawa Timur dapat 30. Solusi seluruhnya mana? Ya gabungkan dapat 100. Gitu. Itu jelas. Yang ini nanti bisa nggak jelas. Nah, kalau ada persoalan persamaan yang memuat mutlak, saya biasanya buka dulu mutlaknya. Ya. Nggak harus ini dikuadratkan, boleh. Kalau persamaan nggak peduli positif, nggak peduli negatif, kalau ini sama dengan ini, dikuadratkan akan sama aja. Kalau pertaksamaan nggak boleh. Karena tandanya kan belum tahu positif negatifnya. Kalau negatif nanti berubah tanda pertaksamaannya. Nah, tapi saya tuh menghindari pengkuadratan karena derajatnya naik polinomnya. Ngolahnya susah. Lebih gampang yang derajat rendah. Jadi saya buka dulu ini. X min 3-nya. Saya buka dulu mutlaknya. Pecah. Kayak tadi cari akarnya di 3, periksa tanda, nanti pecahnya di 3. Menjadi X min 3. Kalau X-nya kecil 3. Ya, langsung ini saya. Menjadi X tambah 3. X min 3. Kalau X-nya besar dari 3. 3-nya ikut mana? Terserah. Mau ikut atas atau bawah juga. Nah, sekarang soalnya carilah semua X di bilangan real yang memenuhi ini. Ya, soalnya semula kan carilah semua nilai X yang memenuhi ini. Nah, saya akan bagi daerahnya yang di kiri 3 sama di kanan 3 kayak tadi. Dibagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa dibagi? Karena mutlak ini aturannya berbeda. Di kiri 3 sama di kanan 3. Jadi saya bagi 2 nyarinya. Untuk X yang kecil 3 dulu. Kenapa X kecil 3 ini ngambil dari sini, batas ini? Saya nyarinya di situ dulu. X min 3, tulis lagi sama saya soalnya. Sama dengan X min 3. Itu ekivalen dengan. Nah, sekarang kalau X-nya kurang dari 3, si mutlak ini sama dengan ini. Ya, mutlak. Jadi bisa saya buka ini. Min X min 3 kan, si mutlaknya. Sama dengan ruas kanannya mah nggak saya ubah. Nggak ada mutlaknya. Nah, ini saya selesaikan. Jadi berapa? Min X, pindah ruas. Jadi yang min X ini saya bawa ke kanan. Menjadi 2X. Yang bilangannya ini di sini 3. Ini min 3 pindah ke kiri. Jadi 6 ya. Atau didapat X-nya sama dengan 3. Oke. Jadi untuk X kurang dari 3, solusinya saya sebut HP1, HP dari persamaan ini adalah ini kan. Tapi nggak boleh. Kan katanya mencari di daerah ini. Kok dapatnya keluar? Kayak di sini misalkan. Mencari salak dari Jawa Barat. Kalau dia nyomot dari Jawa Tengah, nggak boleh ya. Kan sekarang mau nyari di Jawa Barat dulu. Jadi di sini untuk X kurang 3 dulu. X kurang 3 setelah dijalankan, ketemu X-nya 3. Ya nggak dipakai.
Kenapa nggak dipakai? Kan untuk ini syaratnya tadi. Jadi sebenarnya setelah didapat, ini angkanya didapat, ya. Setelah didapat, kita harus iriskan bahwa yang dicari juga harus di tempat semula kita nyari. Yaitu ini min tak hingga sampai 3. Ya. Kenapa diiriskan? Supaya harus ada di sini syaratnya. Titik-titik X ya. Ya, ternyata nggak ada. Ya, kosong. Paham nggak itu? Mungkin agak susah mikirnya. Kenapa harus diiriskan? Karena kita mencari di daerah X yang kurang dari 3. Setelah dijalankan, ketemu X-nya 3. Itu mah di luar daerah tuh. Nggak dipakai itu. Jadi, setelah didapat solusinya yang pertama, harus juga diiriskan dengan tempat kita nyari. Karena harus ada di sini juga syaratnya ini. Kalau nggak kecil 3 kan nggak boleh membuka mutlaknya kayak gini. Itu hanya berlaku untuk X yang kecil 3. Oke, gitu ya. Satu lagi. Kan ini setengah lagi belum? Untuk X yang besar 3. Besar sama dengan 3, sorry. Besar sama dengan 3. Tulis lagi soalnya. Kita cari solusinya lagi. Ekuivalen dengan ini. Ya. Kalau X besar 3, besar sama dengan 3, maka mutlaknya sama dengan X min 3. Jadi X min 3 itu membuka mutlak X min 3. Hitung lagi. 0 sama dengan 0, betul? X-nya dipindah ruas 0. Min 3-nya pindah ruas juga 0. Jadi HP2 mana? Yang memenuhi ini mana? X-nya. 3. Kalau X-nya sama dengan 7, memenuhi nggak 0 sama dengan 0? Memenuhi. 0 sama dengan 0 mah selalu dipenuhi. Kucing juga tahu. Jadi semua X memenuhi. Kalau 0 sama dengan 0 dipenuhi oleh bilangan X berapa? Ya semua. Jadi bilangan real. Tapi kan kita nyarinya tadi syaratnya dari awal untuk ini. Diiriskanlah dengan tempat kita nyari. Sama dengan 3, tak hingga. Ya. R-nya itu dapat dari sini ya. Bilangan real itu 0 sama dengan 0 dipenuhi oleh X berapa? Oleh semua X. Jadi bilangan real. Tapi harus diiris ini kenapa? Kan tadi syaratnya mutlak ini boleh dibuka menjadi X min 3 untuk X yang besar 3. Jadi X-nya harus di sini. Jadi diiris. Nah, jadi HP1-nya saya kotakin merah ini. Dari yang merah ini, solusinya ini, HP-nya. Dari yang hijau ini, HP-nya ketemu ini. HP seluruhnya mana? Maka HP seluruhnya mirip kayak yang tadi. Si Aura mencari di Pulau Jawa. Dari Jawa Barat dapat ini. Dari Jawa Tengah dapat ini. Dari Jawa Timur dapat ini. Dari Pulau Jawa dapatnya mana? Ya seluruh ini. Sama ini. Dari X kurang 3 dapat solusinya ini. Yang merah. Dari X lebih besar sama dengan 3 dapat solusinya ini. Maka dari seluruh bilangan real dapatnya adalah HP1 digabung dengan HP2. Ya kebetulan ini himpunan kosong digabung dengan 3, tak hingga. Ya hasilnya 3, tak hingga. Itu jangan bingung dengan iris gabung. Harus dilihat tiap tahap. Jangan, loh kok ini digabung lagi? Tadi di sini diiris. Harus dilihat konteksnya. Kenapa diiris? Kenapa digabung? Gitu ya. Pak, izin Bisa bertanya. dicerna? Coba tanya kalau nggak paham.
Aku masih bingung yang di ini sih Pak, yang 0 sama dengan 0 terus himpunan penyelesaian jadi bilangan, semua bilangan real. Gini. Saya kasih contoh yang lain. Carilah ini. Itu dulu. Aduh, contohnya nggak pas ya. Itu dulu. Saya nggak dapat contoh. Tapi saya jelaskan dari sini aja susah. Gini, saya mencari X yang memenuhi ini, betul? Setelah dibuka menjadi ini. Saya mencari X yang memenuhi X min 3 sama dengan X min 3. Mencari X yang memenuhi ini. Sama aja mencari X yang memenuhi 0 sama dengan 0. Berapa X yang memenuhi 0 sama dengan 0? Berapa aja? Kali lagi pelan-pelan. Mencari X yang memenuhi ini. Itu yang di tengah ini. Sama aja, ini saya sederhanakan yang ini. Mencari X yang memenuhi 0 sama dengan 0. Berapa X-nya? X-nya 7 memenuhi enggak? Memenuhi kan? X-nya min 100 memenuhi hubungan 0 sama 0. X-nya udah nggak muncul. 0 sama 0 selalu betul. Jadi X-nya berapapun dipenuhi. Gitu. Nah, jadinya didapatlah yang memenuhi ini adalah seluruh bilangan real. Tetapi kita nggak ngambil seluruh bilangan real. Kan dari awal katanya nyarinya di sini. Jadi harus diiriskan dengan tempat kita nyari. Supaya ada di situ. Hasilnya ini. Gitu. Bingung? Nah, udah. Hayati dulu. Jadi, memandangnya tapi mencari titik X, berapa X-nya, supaya memenuhi ini. Gitu ya. Oke. Ya, ini dipenuhi oleh semua bilangan real nih. Gitu. Ya udah, R. Gitu. Oke? Masih kerasa nggak enak ya? Nggak semua bisa enak lah. Tapi coba dicerna lagi nanti gitu ya. Oke, lanjut saya. Nah, sekarang masuk ke pertaksamaannya. Ini nanti susah nih, lumayan susah bawahnya. Manual aja ya? Enggak. Buka aja ini. Lagi males. Tentukan solusi dari ini. Kembali, ini ada pertaksamaan memuat mutlak. Saya harus buka mutlaknya. Membuka mutlaknya gimana? Ada macam-macam cara. Salah satunya pakai kayak cara barusan. Gitu ya. Aduh, ada adzan asar ya. Rumah saya ini dekat sekali dengan masjidnya. 30-40 meter mungkin. Dan saya ada di baratnya. Nanti, jadi suaranya tetap terdengar kan ya saya ya? Kalau di rumah nih ngomong jarak 2 meter nggak kedengeran. Tapi ini kan di depan komputer langsung ke mic. Oke, tentukan solusi dari, kalau nggak terdengar tolong bilang ya. Tentukan solusi dari ini. Nah, saya buka dulu mutlak ini. Cara satu ya. Ada dikasih 2 cara sama saya. Kita buka mutlaknya. Ini dibuka kayak tadi. Tentukan kapan dia 0 yang dalam mutlak. Periksa tandanya. Nanti dibukanya di 4. Nah, jadi ini pecah 2 yang ini. Maka pertaksamaannya saya pecah 2 menyelesaikannya. Di daerah yang kurang 4 sama di daerah yang besar 4. Untuk X yang kurang sama dengan 4, tulis lagi soal semula. Ini. Dibuka menjadi ini. Saya buka mutlaknya. Menjadi ini ya.
Ikuti aturan ini, karena X-nya kurang dari 4. Nah, ini selesaikan biasa aja. Nggak usah pakai garis bilangan lah yang ini mah. Jadi, saya crop dulu sedikit karena ada yang mau dijelaskan sambil ditulis supaya jangan ciluk Mbak muncul gitu. Saya sampai tahap itu, maka saya dapat HP 1 mana? Adalah ini X besar dari 3. Berarti 3, tak hingga. Tapi belum selesai. Kan katanya dari awal nyarinya untuk X kurang dari 4. Jadi harus diiriskan dengan daerah ini. Ini tuh daerah min tak hingga sampai 4 ya. Kenapa perlu diiriskan? Kan kita nyari di sini. Nyari di Jawa Barat. Masa dapat X-nya nanti di Jawa Timur? Gitu ya. Jadi harus ada di sini juga. Selain memenuhi hubungan ini, X-nya juga harus ada di sini. Kalau harus juga ada di sini, ya kita iriskan. Hasilnya berapa? Min tak hingga sampai 4, ini 3 sampai tak hingga. Hasilnya adalah 3 sampai 4 ya. Gitu. Kalau bingung, pakai garis bilangan. Ini, 3 tak hingga. 3 sampai tak hingga ini. Min tak hingga sampai 4 itu dari min tak hingga sampai 4. 3-nya masuk ya? 3-nya masuk, saya kasih kurung siku. Nah, yang ada di dua-duanya mana? Dari 3 sampai 4. Ujung-ujungnya masuk. Ada di dua-duanya irisannya. Oke, begitu. Balik lagi sini. Nah, ini diiris, hasilnya 3, 4. Sampai situ dulu. Bingung nggak di sini? Kenapa harus diiriskan? Itu harus paham. Gitu. Kenapa ininya harus dibagi kecil 4? Nanti balik ke atas karena mutlaknya dibukanya di sini. Gitu. Jadi semua teratur gitu, dan kalian memang di kuliah ini berlatih berpikir secara teratur supaya nanti bikin gedung jangan tiba-tiba semen aja gitu. Ada dulu teman saya tetangganya bangun rumah langsung aja ngebata sama semen dari atas tanah. Ada hujan angin rubuh rumahnya. Nggak mikir dia. Nggak pakai pondasi ke dalam tanahnya. Dan kejadian itu gitu ya. Ya tentunya bukan sarjana sipil dan bukan pemborong juga, itu bangun sendiri aja itu orang. Ada aja bikin rumah kayak bikin rumah jangkrik. Di semen dari tanah gitu, naik ke atas. Oke. Ini baru separuh, yang ini sekarang sama aja. Soal semula, ini soal semula saya salin ke sini. Dibuka mutlaknya menjadi ini. Langsung X min 4. Cari lagi solusinya. X kurang dari 5. Jadi HP kedua, X kurang dari 5. Jangan lupa harus memenuhi ini juga. Jadi diiriskan. Ini kalau digambar pakai garis bilangan, didapat solusinya ini. Nah, kayak tadi, nyari di Jawa Barat, dan nyari di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Keseluruhannya di bilangan real, ini kan awalnya suruh cari di seluruh bilangan real. Digabungkan. Gitu ya. Menggabungkan kalau bingung, digambar lagi. Coba menggabungkannya supaya paham. Kalau menggabungkan, cukup muncul di salah satu, kita gabungkan, kita tulis sebagai solusi. Gitu ya. Coba saya hapus dulu. Nih, saya mau menggabungkan. Yang satu itu hasilnya 3, 4. 3-nya masuk, 4-nya masuk. Yang satu lagi, 4-nya nggak masuk, 5-nya masuk. Ini yang nggak masuk saya kadang-kadang gini aja. Nah,
Ini di sini termasuk ujungnya. Yang ini ujungnya nggak masuk. Sampai 5 ujungnya masuk. Gabungkan. Kalau gabungkan tuh cukup muncul di salah satu. Jadi hasilnya menjadi dari 3 masuk. Terus 4 masuk di yang atas. Di yang bawah nggak masuk. Tapi bukan irisan, gabungan. Jadi 4-nya masuk. Terus sampai 5. Jadi hasilnya gabungannya adalah 3 sampai 5. Ujung-ujungnya masuk. Gitu ya. Paham tidak? Siapa yang ditanya? Valen, paham nggak Valen? Valen Siva. Paham, Pak. Dava, paham nggak Dava Arhan? Si Dava kemana? Nanti bentar lagi Siap, aja paham, kalau Pak. mau sholat. Ya mau Pokoknya sholat kan Pak sebelum sebentar Pak. maghrib. Nah, gitu ya. Yang mau Izin, sholat Pak. tentang sabar. Lapor aja sama Tuhan. Tuhan, saya kuliah dulu ya bentar gitu. Soalnya dosen ITB itu lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan itu kalau kita salah sekali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, asal kita kemudian berubah, dimaafkan dosanya. Kalau dosen ITB itu salah di UTS, salah di UAS, nggak dimaafkan. Tahun depan suruh ngulang. Kejam dosennya. Maulana Ilham, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Benar-benar paham? Iya, Pak. Muhammad Humam Nabil, Paham, Pak. paham nggak? Kamu namanya mirip si itu ya, dosen Hafif Umam. Oh, Hafif Umam ya. Jagoan sekali itu anak. Masih muda dosen. Pak, maaf mau tanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rafli Wais Syahrian. Untuk ini Pak, yang apa? Yang tanda-tanda ini X kurang dari sama dengan 4 sama X lebih dari 4 itu Pak. Ini? Iya. Ini bukan? Iya. Balik lagi membuka mutlak, saya jelaskan lagi. Kalau belum paham, saya mah sabar jelaskan lagi. Oh, yang kamu tanyakannya apanya? Itu belum ditanya. Yang tadi itu berarti kan tanda sama dengannya terserah kan Pak, bisa boleh yang kurang dari sama Boleh, dengan atau yang betul. lebih dari. Betul. Berarti jadi boleh aja. Boleh sama dengannya ikut bawah. Nanti yang ini ikut bawah juga, yang ini nggak ikut sama dengannya. Berarti nanti mempengaruhi hasilnya juga beda. Tidak, sama aja. Coba kita lihat. Oh, sama. Supaya yakin, saya jalankan ya. Saya ambil dulu soalnya. Supaya nggak usah nulis lagi soalnya. Sama aja. Semua langkah harus ekivalen dan jawaban nggak boleh berubah. Sekarang maunya ini kan lebih kecil aja gitu ya. Ini gitu-gitu kan? Sama dengannya saya geser. Oke, kita kerjakan lagi. Untuk X lebih kecil 4 sekarang ya. Sama dengan nggak ikut sekarang. X min 4 soalnya kecil sama dengan 1. Dibuka X kecil 4 menjadi ini. Min X min 4 kecil 1. Ini saya hitung. Min X tambah 5 kecil 1. Atau X-nya saya pindah ruas ke kanannya. X kecil dari berapa? 4 ya. Itu. Satunya pindah ke kiri, X-nya pindah ke kanan. Maka HP1 sama dengan X kecil dari 4. Itu mana? Min tak hingga sampai 4, betul? Yang ini. Diiris. Dengan kan tempat kita nyari, kan harus ada di sini. X kecil 4 itu apa? Min tak hingga. Salah saya ya? Salah. Kalian nggak ngasih tahu.
X besar 4 ini tuh. X besar 4. X besar 4 tuh mana? Adalah dari 4 sampai tak hingga kan? Betul ya? Betul, Iya, Pak. Pak. Diiris X kecil 4. Min tak hingga, koma, apa? 4, tapi 4. tengah pula, Pak. 4. Hasilnya apa? Coba di kepala dihitung hasilnya apa? Udah saya tulis 4. nih. Hah? Cuma nulisnya di udara saya. Ini. Diiris, Pak, diiris. Pak, maaf. 4 tak hingga. Diiris dengan satu lagi. Min tak hingga sampai 4-nya nggak masuk. Kosong ya? Kosong. Betul? Pak, Biarin maaf. aja Betul, Pak. kosong. Halo. Nah. Jadi HP satunya beda sama yang ini. Biarin dah. Ininya juga beda. Yang beda gitu. Biarin aja. Untuk X lebih besar sama dengan 4. X min 4 kurang sama dengan 1. Kalau dibuka menjadi langsung X min 4 kan ya? Apa ini? Apa? Macet. Kurang dari 1 gitu ya? Kan langsung pakai yang ini. Tuh. Sebentar, sebentar. Nulisnya kayak tulisan cakar kucing. Tolong kalau salah ngitung ya. Saya kalau ngitung lah. X kecil sama dengan berapa? 5 ya. Betul? Iya, Pak. Sebentar, saya mau intip. Kok hasilnya beda ya? Pak. Harusnya nggak beda. Pak, Ada salah ngitung nggak ya? Atas, Pak. Hah? Yang atas 5. Apa bukan 5, 4. Iya, ini 4. Itu 5-nya. Nah, ya yang itu. Oh. Tuh ya. Kalau jalan 4, jadi ini 3 ya. Gitu? Jadi ini X besar 3 ini ya. 3. Oh, jadi irisannya salah. Yang satu 3 sampai tak hingga. Yang satunya lagi min tak hingga sampai 4. Min tak hingga sampai 4. Gitu ya. Irisannya mana? 3-nya masuk di sini. 3 sampai 4. 3-nya masuk. Irisannya 3 adalah 3-nya masuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. 4-nya nggak masuk ya. Enggak, Pak. Karena nggak masuk di yang bawah. Nah. Oke, yang bawah lanjutin yang ke ini. Kecil 5. Jadi HP2 apa? HP2 adalah X kecil 5 itu berarti min tak hingga sampai 5 diiris ini tempat kita nyari apa? 4 sampai tak hingga. Coba irisannya apa? Min tak hingga sampai 5, 5-nya masuk diiris dengan 4-nya masuk sampai tak hingga. Itu ini yang sini. Hasilnya adalah ini 4-nya masuk ya di dua-duanya. 5-nya juga masuk. 4 sampai 5. Nah, HP seluruhnya gabungkan. HP sama dengan HP1 gabung HP2. Sama dengan berapa? Gabungnya 3 saya tulis sampai lagi 5. ini. 3, 4. Ujung-ujungnya masuk. Satunya lagi. Yang atas 3, 4. 4-nya nggak masuk. Yang satu lagi 4-nya masuk. Sampai 5. 5-nya masuk. Digabungkan. Bisa nyambung kan? 4-nya jadi termasuk di gabungannya. Jadi bisa disambung 3 sampai 5. Begitu.
Sama aja kan? Sama aja. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Itu cara ke-1. Cara kedua kita pakai ini. Saya mundur ke belakang. Sebentar. Ini mah bukan teorinya. Teorinya di sini satu lagi. Cara kedua saya pakai membuka mutlak ini nih. Mana? Nah, yang ini mau saya pakai di yang bawah. Kalau sesuatu mutlak kurang dari A, bisa langsung dibuka gini. Ini mah nggak dibagi-bagi. X-nya kecil 4 atau X-nya besar 5 atau apa. Di seluruh bilangan real berlaku ini. Nah, akan saya pakai. Cuma cara kedua ini nggak manjur kalau mutlaknya sukunya banyak. Kalau ini cuma satu sih mutlak. Oke, ini. Kalau dibuka tadi malah. Nih. Mutlak kalau dibuka jadi diapit min-nya. Gitu? Oke. Lanjut. Dibuka jadi gini ya. Min 1, 1. Nah, ini persaksamaan udah nggak ada mutlaknya. Berlaku di semua bilangan real. Kerjakan satu-satu. Harus memenuhi kiri, harus memenuhi kanan. Kerjakan aja yang pertama ini. Cepat aja ya, ini udah gampang. Nggak ada diiris-iris. Ini kan udah di seluruh bilangan real. Nggak ada untuk X kecil dari sekian, enggak. Seluruh X bilangan real. Dapat aja HP 1. Kemudian yang satu lagi. Ini. Dapat HP 2. Kemudian bentuk persaksamaan gini kan. HP 1 harus diiris dengan HP 2. Ini diiriskan. Dapat 35. Gambar kalau nggak percaya. Jadi sama aja gitu ya. Solusi akhirnya sama aja. Asal jangan salah ngitung kayak saya tadi. Oke, nanti sambil diamati ya. Sekarang lanjut dulu. Karena saya targetnya bahannya selesai sama dengan kelas FTSL. Supaya saya ngajarnya enggak, oh yang ini ketinggalan, yang itu kecepatan. Nah. Oke. Kita sampai 45 ya. Kemana ya? Ujung mouse-nya hilang. Mouse Bluetooth-nya nggak jalan. Ntar dulu. Di on off biasanya kan Bluetooth. Nah, jalan lagi. Oke, saya mau jelaskan yang ini nih. Gini. Mouse-nya nggak jalan lagi. Kenapa ya? Habis baterai mungkin ya. Oke. Saya mau nanya gini. Kalau X di antara kecil 2, maka X kecil dari 7. Benar nggak? Kalau mau menguji benar tuh, kalau X ada di yang memenuhi kiri, benar nggak X memenuhi yang kanan? Betul ya? Salah ya? Betul salah? Coba Joy Tobing. Joy Awoy. Iya, Pak. Joy Awoy, kamu dari Manado? Iya, benar. Ini benar nggak? Ayo, Benar. Joy Awoy. Benar. Kalau nggak paham ini nanti bangun rumah bisa roboh. Nggak tahu. Riko aja yang mic-nya hidup. Riko Chandra Welly Putra ini itu panjang bener. Si Riko dimatiin malah mic-nya. Gimana, Pak? Ya. Bener nggak itu? Belum tentu, Pak. Kalau belum tentu itu berikan nilai X sehingga itu nggak benar. Berapa X-nya? 5. Hah? Berapa? 5, Pak. Nggak boleh. Ini bacanya jika ini harus dipenuhi dulu. Ini benar nggak itu? X-nya nggak boleh ngambil 5. X-nya harus yang memenuhi ini dulu.
Kalau X 1. memenuhi ini, pasti X memenuhi ini, bener nggak? Kalau X-nya 1, Oh iya, 1 bener, Pak. kecil 2. 1 juga betul, kecil 7. Iya, betul, Pak. Benar kalau 1. Hah? Iya. Jadi selalu benar nggak ini? Iya, selalu benar. Masa? Selalu betul ya? Oke, Iya. selalu betul. Nah, kalau dibalik, masih selalu betul nggak? Masih. Siapa? Si Awoy. Iya, Pak. Bukan Riko. Saya mau nanya Riko yang terakhir tadi. Bener Iya, nggak Pak. yang kanan? Hah? Salah. Nah, kalau salah itu cukup berikan contoh. Berapa X-nya? Sehingga salah. 5. Berapa X-nya yang menyebabkan itu salah? 5, Pak. Ayo, gampang tadi. Ambil X-nya berapa? Si Riko 4, lama. Pak. 4. Ambil X-nya 5. 5, 5 iya. kan memenuhi ini. Kiri kan? 5 Iya, memenuhi memenuhi kiri. ini. Tapi nggak memenuhi ke kanan. Berarti ini Iya, Pak. salah. Ini betul gitu ya. Paham Iya, nggak Pak. itu? Sekarang Paham, Pak. sedikit lebih deh. 1 min 1 ini min 1 lebih kecil dari 3. Maka X itu besar dari min 2, kecil dari 8. Bener nggak? Betul nggak? Ini perlu dipahami benar karena soal berikutnya saya pakai nanti. Ayo cepat. Yang lain Betul, coba. Pak. Betul. Dava. Betul nggak ini Dava? Nah, kalau betul tuh harus dipenuhi untuk semua X yang memenuhi syaratnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau salah itu cukup pakai satu contoh X. Hah? Dava? Gimana? Betul, Pak. Betul. Coba saya nanya yang cewek ah. Cewek. Sahira. Betul, Pak. Sahira. Betul. Iya, Udah, betul. betul ya. Kalau dibalik betul nggak? Dibalik ini. Salah. Berapa berikan contoh X-nya? Hah? Jadi ini dulu yang ada. Jika ini, maka ini. Nah, salah. Coba beri. X-nya berapa? 4. 4. X-nya ambil aja nilai 4 ya. 4 kan memenuhi ini, tapi nggak memenuhi ini. Jadi kalau X-nya ada di min 28, maka X-nya ada di min 13 salah. Gitu ya. Oke, coba yang ini. Ini benar nggak? Kalau bingung dengan mutlak, ya dibuka dulu mutlaknya. Coba saya salin. Sama aja kalau saya nulis gini. Maka min 1 X kecil min 1 itu ya dibuka mutlak kan gitu. Mutlak X kurang A jadi ini. Benar nggak? Jika X di antara min 1, 3, maka X di antara min 1, 1. Betul tidak? Salah, Pak. Betul. Betul, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Cowok salah. Cewek betul. Jadi mana yang benar nih ya? Pasti kan ada yang salah kan? Nggak mungkin dua-duanya benar. Hah? Kalau salah beri contoh. Berapa X-nya?
2, Pak. 2, Pak. Ah, 2. 2 termasuk di sini nggak? Termasuk, ya. Jadi kita harus ngambil X-nya yang memenuhi kiri dulu. 2. 2 memenuhi ini. Benar nggak kesimpulannya 2 terletak di antara min 1, 1? Salah. Berarti ini salah. Oke, kalau dibalik. Min 1, X lebih kecil 3. Benar nggak? Benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya. Sekarang saya satu lagi sebelum menutup kuliah ini. Kalau maka gini ya, dulu. Dulu. Nah, benar satu. Dulu. Bukan gini maksudnya. Enggak dulu. Benar nggak? Benar nggak itu? Salah, Pak. Salah, Pak. Ayo. Salah, Pak. Berikan X-nya. Kalau salah harus bisa memberikan contoh. Min X-nya 1. berapa? Min 1,5. Min 1, Pak. Min 1 juga boleh. Ya, min 1,5 lah ya. X-nya min 1,5. Di sini benar nggak ini? Min 1,5. Salah, Pak. Salah ya. Nah, salah. Min 1,5 menyalahi hubungan yang kanan ini. Oke, salah. Jadi salah dia. Kalau saya panahnya balik, jikanya yang di kanan dulu. Ini benar nggak? Salah. Salah juga, Pak. Salah, Pak. Kasih contoh X-nya berapa? 5, Pak. Hah? 5, Pak. 5. X-nya 5. 5 memenuhi ini nggak? Memenuhi ya. Iya, Tapi nggak memenuhi ini. Jadi ini bolak-balik juga salah itu panahnya. Ada yang panahnya benar ke sana, ada yang panahnya benar ke sana, ada juga yang kemana-mana yang nggak benar. Oke. Segitu dulu kuliah kita hari ini. Besok kita jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi Iya, Pak. melanjutkan. Biar bosen. Oke, hari ini sekian dulu. Saya akan tutup Zoom-nya. Kita ketemu lagi besok. Selamat sore. Mana sih? Sore, Pak. Terima kasih. Sore, terima kasih.